Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, atas nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan golongan panjenengan selalu dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai nanti yang memulai. Jamaah, ikhwan fillah, saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, dalam kajian malam hari ini monggo sareng-sareng belajar sareng, ngaji sareng. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita akan membahas tentang persiapan menyambut kematian. Persiapan menyambut kematian, atau berharap mudah-mudahan husnul khotimah. Allahumma amin. Sampun siap apa tidak? Jangan. Salam-salam. Tidak siap. Disiapkan orang boten niki sudah menjadi kewajiban kula panjenengan untuk mempersiapkannya. Terus kematian adalah sesuatu yang pasti. Maka Rasulullah SAW pernah menyampaikan satu nasihat: perbanyaklah mengingat kematian, perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu ya Rasulullah?" Maka beliau Rasulullah SAW menjawab, kematian. Dan kematian ini sekali lagi adalah nasihat terbaik agar seseorang tidak lalai, agar tidak lalai terhadap tujuan kehidupan kula panjenengan, bahwa tujuan manusia hidup itu sesungguhnya nanti untuk mencari bekal menuju kepada kehidupan yang sebenarnya. Jadi kematian itu bukan akhir dari segalanya. Justru kematian itu adalah awal dari segala, awal dari kehidupan. Terus kalau perpindahan dari kandungan ke dalam kehidupan dunia itu namanya lahir, Pak. Kalau lahir itu perpindahan dari kandungan ke dunia. Nah, perpindahan dari dunia ke alam akhirat atau alam kubur itu namanya kematian. Maka orang yang beriman disebut bahwa orang beriman itu kalau mati istirahat. Orang beriman kalau mati meninggal istirahat. Yang namanya istirahat berarti nanti tinggal dia menikmati amal solehnya. Tetapi kalau orang kafir yang meninggal, maka yang istirahat adalah alam semesta ini. Alam semesta ini istirahat, termasuk manusia, makhluk apapun istirahat dari keburukannya, dari kerusakan yang dia buat. Maka mudah-mudahan golongan panjenengan husnul khotimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kematian itu barang yang gaib. Kematian itu tidak ada satupun yang tahu kecuali Allah SWT dan para nabi yang telah diberitahu. Maksudnya diberitahu barang yang gaib maksudnya. Di dalam surat Luqman ayat yang ke-34 dijelaskan bahwa perkara yang gaib itu mutlak milik Allah, mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang tahu tentang perkara yang gaib kecuali Allah.
termasuk meninggalnya seorang. Kapan dia meninggal, di mana dia meninggal, itu tidak ada yang tahu. Allah berfirman di surat Luqman ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Ayat. Sesungguhnya Allah hanya padanya pengetahuan tentang hari kiamat. Dia menurunkan hujan, mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat ini menjelaskan tentang beberapa perkara yang gaib. Beberapa perkara yang gaib. Jadi Allah yang mengetahui yang gaib. Tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi kalau ada nanti yang mengaku-ngaku tahu, ini bukan sama saya. Kalau mengakui bahwa Kepulauan Panjenengan adalah orang beriman, dijelaskan di ayat ini perkara yang gaib itu apa saja, Pak? Yang pertama, kiamat. Perkara kiamat kapan terjadi, Pak? Ini hanya Allah yang tahu, Pak. Tidak ada makhluk yang tahu, Pak, kecuali Allah sendiri yang Maha Pencipta. Jadi nek mau ponorogo niku ngerti. Dan televisi ini apa? Jadi ini mau ponorogo niku ngerti, Pak. Nanti pindah ke Pak, ngerti ini. Nauzubillah. Ini sakit jahiliyah ini orang di zaman sekarang ini. Jadi terus ngerti hari dia, ya. Kadang-kadang yang sing dia WA oleh Tuhan ini terus. Tuhan ini di WA juga. Nauzubillah. Ini saking lecengnya, saking sesatnya manusia. Bahkan dia melalui kolam panjenengan kesehatan, bahkan dibuat film ya, bahwa kiamat akan terjadi pada tanggal berapa? 12 bulan 12 tahun 2012. Bahkan konon kabarnya pengaruhnya sampai banyak orang yang bunuh diri, Pak, tidak mau menyaksikan hari kiamat saking ada filmnya 2012. Jadi perkara hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Terus mungkin ada berita atau WhatsApp bahwa ada orang yang tahu tentang hari kiamat. Nopo beli nek ngadepe kate ditulis ngeten, Pak. Sing rangit badhe telung dina oleh musibah, itu tambah bohong mulih. Mboten nggih kesehatan sing percaya, Pak. Ki menyebarkan dia. Soalnya nopo? Misal dhewe ditulis ini kok nek ora disebarke telung dina bakal menemukan musibah. Itu pun tambah bohongnya semakin jelas. Maka pentingnya meyakini Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Taala. Data yang pertama barang yang gaib adalah Allah mengetahui kapan kiamat terjadi. Kemudian yang kedua, Allah mengetahui dan menentukan turunnya hujan. Ini perkara yang gaib. Data yang mengetahui turunnya hujan itu hanya Allah. Hanya Allah, tidak ada yang tahu kapan turunnya hujan dan di mana turunnya hujan. Kemudian yang ketiga, Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Terus meskipun sekarang yang tentunya segini, tetapi yang tahu hakikat yang ada di dalam rahim adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu tentang takdir yang ada di dalam rahim. Bahkan Pak, jenis kelamin mau terusok mesti lain itu dirose perempuan, Pak, sampai pasangannya pun tubaske alat-alat perempuan, Pak, gitu, tubaske pit gitu, tubaske sayang dan seterusnya. Baru lahir lanang dan itu malah stres, Pak. Dan ini gimana? Itu. Dan terus perkara jenis kelamin itu kadang-kadang mesti keliru.
Kemudian yang keempat, Pak, manusia tidak akan mengetahui apa yang akan diperbuatnya atau diperolehnya esok hari. Terus nanti setelah ini misalnya kula panjenengan akan mendapatkan apa, akan dapat apa, itu tidak akan ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok akan mendapatkan apa dan seterusnya. Itu tidak ada yang tahu, yang tidak ada yang mampu memastikan. Maka kula panjenengan nek nopo-nopo niku hendaklah mengucapkan kalimat apa insya Allah. Pak mungkin ngaji betul malam Rabu pemilihan insya Allah. Insya Allah. Tetapi kadang-kadang insya Allah yang ditafsirkan salah. Maknanya insya Allah kena orang. Niki keliru. Insya Allah itu tetap harus datang kecuali ada uzur, halangan yang dibenarkan syariat. Itu berjanji badai tugi atau mau hadir atau mau melakukan sesuatu, insya Allah itu adalah satu kewajiban yang wajib hadir karena sudah janji, kecuali ada uzur yang dibenarkan syariat. Yang terakhir, kemudian Allah mengetahui di bumi mana kalian akan mati, di bumi mana kalian akan mati, atau mengetahui tentang kematian. Terus perkara yang gaib itu hanya Allah yang tahu, termasuk itu apa? Salah satunya adalah kematian. Waktunya di mana dan tempatnya di mana niku mboten kan lebih sulit menentukan waktunya nopo tempatnya, Pak. Waktunya ini nek cara nek kula jenipun ninggal mungkin nek menikahke anak kula misalnya. Pernikahe anak kula dina ajeng dipundhut monggo Gusti, lebih mudah menentukan tempat nopo waktu gitu. Nek tempatnya dan pulau pokoknya ajeng meninggal enten Jati Serono, ngoten. Jadi ampun metu ning Jati Serono. Nek Gusti Allah menghendaki sakit meninggal di tempat yang lain. Kados ada kisah, mungkin dikatakan kisah ini Israiliyat tapi mungkin bisa jadi pelajaran. Nabi Sulaiman itu kata seorang ustaz itu didatangi oleh malaikat maut. Dan di sebelahnya di sebelahnya Nabi Sulaiman itu ada perdana menterinya. Nah, malaikat maut itu sedang bicara dengan Nabi Sulaiman. Dengan tidak ngobrol malaikat maut. Teman-teman betul. Tidak ngobrol itu. Nabi Sulaiman datangi malaikat maut, ngobrol, Pak. Lah, malaikat maut niku wau namanya perdana menteri niku, Pak, sing sebelah niku. Ditamune ngoten terus, Pak. Tamune akhirnya wedi, Pak. Akhirnya wedi terus Nabi Sulaiman perdana menteri matur kali Nabi Sulaiman, aku pindah ojo ning kene, kae kok malaikat maut mau tamune aku terus. Aku pindahnya India, Pak, karena beliau berada di Syam. Pindahnya pindah lagi di India. Terus ditanya, Pak, kali malaikat mau, kenapa mau dipindah? Nabi Sulaiman kan punya angin nih, Pak, dipindah sekejap. Kenapa perdana menteri mau pindah? Dewa jika lupa soalnya namanya baik. Dewa pengen dipindah ke India. Tapi kok mau malaikat mau? Aku dapat perintah kan nyambut Dewa ini India. Lah kenapa neng kene? Kenapa neng kene? Lalu malah menteri Pak mau pindah ke India. Dan ternyata dicabutnya itu di India. Nah itu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau sudah ditetapkan, maka Allah lah yang menentukan, Pak. Tapi ulang panjenengan sakit berikhtiar bagaimana ulang panjenengan keresane menutup hidup ini dengan akhir yang baik, atau yang disebut dengan husnul khatimah. Terus ulang panjenengan bisa memohon kepada Allah
pripun carane utawa ikhtiar kula lan panjenengan untuk menuju ke akhir yang akhir kehidupan ini yang baik. Terus monggo niki kula lan panjenengan napa niku usianipun sampun sepuh nggih Pak, di atas 40 sedaya nggih Pak, atau rata-rata di atas 50 nggih Pak. Bukan berarti sing enom niku selamat dari mesti Pak. Soalnya kematian itu buat ternyata saya ngertos. Ojo-ojo sing enom luwih dhisik tinimbang sing sepuh, boten ngertos. Yang sing bahkan monggo dipersiapkan. Nopo meneh usianipun sampun mendekati usia-usia di akhir ya, kata Rasulullah usia umatku antara 60 sampai 70. Tapi saya menikah dipersiapkan kanthi saya. Kalau dia nomor matur yang itu pun usia 50 Pak, utawi bahasa Jawa ini nomor Pak 50 ya, 20, 30, 40 terus pinten 50 utawi nomor senes 50 Pak, tapi 50 itu dirasa singkatan dari seneng ketunan Pak. 50 itu artinya yang itu umur 50 kok dari kurun ketunan, maksudnya ketunan itu apa? Kurun ibadah niku ngalaman boten saya. Atau nek umur 50 munggah itu wis kudu seneng ketunan. Maksudipun seneng ibadah. Iki ketunan sedanten nggih Pak. Alhamdulillah. Terus pun seneng ibadah. Nek pun sepuh nggih arahnya namun persiapan untuk menyambut kehidupan yang lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Alhamdulillah, persiapan pripun caranya pun mempersiapkan kula panjenengan kersane agar akhir hidup ini yang baik, atau agar kula panjenengan mendapatkan husnul khatimah. Yang pertama, pesan kula panjenengan persiapan untuk menuju akhir yang baik, atau bahasa itu mengutip apa yang akan disampaikan seorang ustaz, siaga kematian Pak. Siaga kematian. Yang pertama yang perlu dipersiapkan iman. Yang tidak boleh lepas adalah iman Pak. Niki ampun dicungkil demi Allah Pak. Perkara yang pokok yang harus dibawa ketika meninggal adalah perkara iman. Kanjeng Nabi ngendika Pak, la yadkhulul jannah hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Terus kula panjenengan jangan sampai melepas iman ini. Sepanjang kita memiliki iman sebesar zarah, sebesar biji sawi, sebesar zarah pun, insya Allah kita akan selamat. Kita akan selamat. Dan iman itu cabangnya ada 70 lebih ya. Ada 70 lebih iman itu. Ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 73, ada yang mengatakan 77. Karena tidak tahu. Iman itu cabangnya 70 lebih Pak. Yang paling tinggi apa? La ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan halangan di jalan. Dan malu adalah sebagian dari iman. Terus iman itu apa? Iman itu antum minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bi qadri wa syarihi wa khairihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, iman kepada hari kiamat, hari pembalasan, iman kepada qadar dan qadar, takdirnya Allah SWT. Itu yang dimaksud dengan iman. Terus
Kula panjenengan ampun melepas iman ini, Pak. Iman, Pak. Atau kalau tidak, minimal jangan sampai melepas muslimnya, Pak. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam kondisi muslim atau beragama Islam. Nah, orang Islam tentunya dia kalau makna Islam itu sendiri, maka maknanya juga beriman. Karena di dalam rukun Islam ada syahadat. Syahadat di situ berarti mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini apa dicolki, Pak? Sampai hari kiamat, sampai bulan panjenengan bertemu dengan Allah, iman ini jangan dilepas. Kalau lepas, maka selesai urusan. Urusan selesai. Maksudnya selesai. Tidak ada yang mampu menyelamatkan bulan panjenengan kecuali antum billah. Beriman kepada Allah. Keimanan dan keyakinan kepada Allah. Pernah bulan panjenengan bahas memang. Sinten Pak sing paling berjasa salah satunya kepada Rasulullah. Pamannya Abu Thalib kurang berjasa nopo. Mendidiknya menjaganya sejak kecil, merawat beliau sampai beliau dewasa, sampai diangkat jadi Rasul. Tetapi ketika beliau pamannya Abu Thalib wafat, beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah agar aku bisa berhujjah nanti di hadapan Allah. Tetapi ternyata pamannya Abu Thalib tidak mampu mengucapkan kalimat itu. Maka iman tidak ada di dalam diri Abu Thalib. Maka tidak ada yang mampu menyelamatkan Abu Thalib dari api neraka. Terus bulan panjenengan ini iman amun diculki, amun dilepaskan iman. Antum minubillah. Apa yang merusak iman, Pak? Musyrik, Pak. Syirik. Mengakui ada kekuatan selain Allah, mengakui ada yang mampu menentukan baik dan buruk kecuali Allah. Nauzubillah. Terus ampun atas niki hilang, Pak. Jadi yang pertama yang tidak boleh lepas adalah iman, Pak. Sepanjang iman ini masih memiliki walaupun sebesar zarah, maka insya Allah pulau panjenengan selamat, insya Allah selamat. Terus ampun atas hilang ini iman, Pak. Karena pernah kami sampaikan juga ya, Pak, di tetangga saya tahun 90-an ya, Pak, tahun di sana. Dan kemudian sakit, kemudian sabar kali sakit itu, terus pendeta Nasrani yang datang, kemudian menjanjikan kesembuhan, disembuhkan, Pak. Sembuh, Pak, 2 bulan. Tapi dia syaratnya harus masuk ke Kristen, agama Kristen. Lantas sembuh, Pak, karena subhanallah itu sihir. Setelah itu kemudian kabur lagi dan parah, dan nauzubillah meninggal dalam kondisi tidak beriman. Kalau mau diceritakan, kalau dia masih alim, masih SMP. Terus iman ini apalah lepas. Antum minubillah. Tanda-tandanya beriman, mengakui bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini semuanya karena Allah. Terus mungkin yang terbiasa sehingga sore ditulisi nek orang nyebake telur dino oleh musibah, ya, terus dengan nyebake apa itu nyebake? Nah ini mati gitu. Ini berarti tandanya buatan percaya kali Gusti, buatan percaya kali kotor dan kotor. Seolah-olah sing menentukan baik dan buruk sing beda ini. Sing beda. Sering, Pak. Sering ibu sama ibu. Misalnya ini pun buatan yang mungkin ada. Namun diguyu mau, diguyu
dalam hati, nauzubillah, kami berlindung ya Allah, hindarkan kami, hindarkan aku dari kesyirikan atau percaya kepada hal-hal yang tidak memberikan manfaat. Terus itu yang pertama, ampun lepas iman. Terus iman itulah yang menyelamatkan bulan panjenengan sekalian. La ilaha illallah. Nah, yang terakhir adalah ditambahin apa disingkirkan Pak. Itu kata Rasul, selemah-lemahnya iman, cabang iman cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan halangan di jalan. Malu termasuk cabang iman. Isin kadang isin di Pak ini. Isin teko telah. Ngoten ya, salatnya masuk di rumah. Isin boten teng masjid, ngoten Pak. Isin boten jamaah. Ngoten ya Pak. Jamaah dan seterusnya. Nomor kali Pak, selalu menjaga amal soleh. Kalau panjenengan kesanipun mangke mendapatkan apa yang kula inginkan, husnul khatimah, maka terus menjaga diri dengan ketaatan kepada Allah. Napa meneh pun sepuh menjaga amal soleh, menjaga amal soleh pun sepuh. Kados sedherek kula kali rencang tanja, nek kula pun sepuh Pak, niki pun batus samu, dan pun sepuh, walaupun tidak tahu kapan meninggalnya. Tapi sudah berusaha amal soleh, tumbuh ngaji, tumbuh kajian, dan masjid, dan seterusnya. Ampun istilah orang apa? Saya tua saya jadi namun sembilan. Dan terus memperbanyak amal soleh. Termasuk amal soleh yang paling dicintai Allah adalah as-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Nah, saya kaku bapak-bapak pun semua kalian lapang-lapang ke masjid gitu. Diperbaiki sholat di sana-sana untuk pulau misalnya memperbaiki sholat ini pun jamaah ditingkatkan melewat. Ampun terus kelewatan takbir imam. Kalau menanjakan imam takbir Allahu Akbar dengan pun yang jamaah itu saya insya Allah saya terus sahabat itu nek terlambat sholat itu buat terkados yang saat ini terlambat Pak. Terlambat dugi pun Al-Fatihah, terlambat dugi pun rakaat pertama, betul. Sahabat itu terlambat ini kadang-kadang terlambatnya salah satunya Pak. Maunya di sop pertama kok jadi sop kedua. Nah ini terlambat Pak. Terlambat. Itu pun tiaranya terlambat. Maka Nabi kalau habis sholat terus membalikkan mukanya ke jamaah. Terus maunya ini kok Pak sampai memiliki kok jadi Pak Agus ini. Nah, Pak sampai terburi dari terus tak ngerti. Ini nopo Pak Sam kok telat. Foto yone kelas mau jenuju. Nah terus kok begini. Buat nopo. Mau jenengan kok telat. Kita nopo. Mau Pak. Diperhatikan. Niku Nabi memperhatikan seperti itu bukan berarti ajengnya lagi, tapi saking sayangi pun Nabi itu. Maka imam itu tidak hanya memimpin sholat, tapi memimpin jamaah. Ini si Anji kok betul ketinggalan kali kita kan putih, kalau betul saya tiga belas, betul ini betul benar Pak, betul benar. Oh si Anton ini kok akhirnya sholat kok telat, untuk Pak. Pak akhirnya aja terus niki toyanya rada angel. Nah, ibu tak milih terus kok Islam sanyo. Ngoten nggih Pak. Kersane lancar. Ngoten nggih Pak. Terus tirose para alim ulama niku imam niku nggih boten namung pemimpin salat Pak, tapi pemimpin jamaah. Harus memperhatikan ngoten. Itu perkara salat adalah perkara yang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pun lolan panjenengan kalau sudah usia lanjut, membawa saran-saran berusaha menginisiasi diri sendiri yang baik. Melalui sakit, menyiapkan amal soleh. Duh Gusti,
mugi-mugi kula mengke ikhtiarnya nggih kali itu mengke kula jenengan pendet kula pas sujud, jenengan pendet kula pas ngaji GSB subuh gitu Pak. Tapi pas sholat, pas wudhu gitu Pak, pas sujud, pas sholat, pas ngaji yang ke masjid. Nah, itu termasuk nomor lolan panjenengan ikhtiar selalu dalam ketaatan. Pun mengurangi hal-hal yang kurang bermanfaat. Pun sepuh, pun sepuh. Ini saya umur berat, saya 70 tahun kan? Betul ya, nek sehat di bawah masuk keluar ada sepuh disingkatkan lawan debatnya dan seterusnya. Terus ngapunten selalu membiasakan atau mengkondisikan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dibantu dengan doa gitu. Melalui panjenengan berdoa pada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami dalam agama ini. Atau berdoa, Allahumma ja'alni khaira umuri. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah pada akhirnya, sebaik-baik amalku adalah penutupnya, dan sebaik-baik hariku adalah hari ketika aku berjumpa denganmu. Hariku monggo banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan nanti ketika ambil untuk bertemu pada Allah, pulang panjenengan dalam kondisi amalan yang terbaik. Ini pulang panjenengan dianjurkan untuk berikhtiar dengan doa. Karena doa ini insya Allah kata sekian majelis ada satu kisah disampaikan oleh seorang Ustadz ya Pak, di Madinah itu enten majelis menghafal Quran Pak, enten majelis di Masjid Nabawi. Itu ada pesertanya banyak yang muda, tapi kok ada peserta yang usianya belum sepuh. Terus Ustadznya, syekhnya tanya, kamu tidak tinggi istilah ikut bahasanya, kamu kesini kok ikut menghafal Quran? Nggih, saya tadi Bismillah menghafal Quran. Dan saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau ambil aku sebelum aku hafal Quran. Karena kabarnya betul Pak, setelah hafal Quran Allah baru mengambilnya. Jadi berdoa, ya Allah, ya semoga husnul khotimah. Itu salah satu tandanya. Kemudian yang ketiga persiapan untuk siaga akhir hayat. Yang ketiga adalah hindari sengketa yang belum tuntas. Hindari masalah-masalah yang belum tuntas. Tetapi tidak ada hak orang lain yang belum diselesaikan. Karena nanti akan dilanjutkan di akhirat. Terus nek sampun sepuh lolang panjenengan baru dari sepuh itu persiapan kemudian saya sepuh. Semuanya yang muda bisa hindari sengketa yang belum tuntas. Setiap kali ada permasalahan segera dituntaskan. Tanggung jawabnya nopo. Kalau nek waktu kali-kali yang kelas pulpen yang disilir balik, betul Pak, gitu. Penggaris dibalik, betul Pak. Nah ini nasihat yang lebih baik. Gitu. Terus hindari persengketaan Pak yang belum selesai. Nanti akan dimintai pertanggungjawabannya, nanti dilanjutkan di akhirat. Termasuk diantaranya permusuhan Pak. Permusuhan dengan saudaranya. Permusuhan segera diselesaikan. Minta maaf atau memberi maaf. Yang memberi maaf berarti belum ada permusuhan. Punya tanggung jawab yang belum diselesaikan, segera diselesaikan karena nanti akan diurus dilanjutkan di akhirat. Maka ada orang yang bangkrut dalam sebuah riwayat karena
banyak amalnya tapi untuk ngijolin iki, ngijolin itu dan seterusnya. Dan kalau tidak punya amal baik, maka dosa yang dizalimi akan diberikan kepada yang sendiri dan seterusnya. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis Muslim, sungguh hak-hak akan diberikan kepada pemiliknya pada hari kiamat, sampai kambing yang tidak bertanduk akan mendapatkan pembalasan dari kambing yang bertanduk. Ini masalah binatang mau diperkarakan, apalagi masalah manusia. Maka hindari sengketa yang belum selesai, memberi maaf, memaafkan dan seterusnya gitu. Terus di satu kesempatan pengelolaan panjenengan sampun pernah membahas tentang maaf memaafkan pun sepuh gitu, pun persiapan untuk menuju gitu, saling memaafkan. Kita pernah membahas memaafkan itu yang ketiga gitu. Satu, memaafkan tapi masih membicarakan. Memaafkan boten membicarakan ning tesih kelingan. Yang ketiga, memaafkan pun boten membicarakan dan pun boten kelingan. Ini tingkat yang paling tinggi, Pak. Tingkat yang paling tinggi, Pak. Nah, orang yang memaafkan ning tesih ngomong niki Pak, memaafkan paling level dasar. Terus beliau minta maaf ke, ini akhirnya ketemu, kayak sih tutup ya aku dhisik. Iku tesih ngomong ke. Nek mesti maaf ke, Pak. Nek akhirnya ketemu jadi bahas. Ini level paling bawah. Terus level dhuwure sing rada apik, pun boten memaafkan, boten ngomong ke, ning tesih kelingan. Akhirnya ketemu ngomong ke, boten ngomong nek kayak bisa duduk ya. Nah, level sing dhuwur dhewe, Pak. Level sing dhuwur dhewe niku pun boten ngomongke, boten kelingan. Jadi akhirnya aku dhisik lho, sing tak tutupi. Saya memahami aku bisa ngerti. Niki sing level dhuwur dhewe, Pak. Menawi tiyang niku sakit memaafkan tingkat ini, kata Allah, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Pak. Nanti di akhirat, Pak. Allah subhanallah, Pak. Nanti di akhirat aku akan melupakan dosa-dosa kalian seperti kalian melupakan kesalahan saudara kalian. Gusti, kalau itu gak ada dosa kata kok mlebet surga. Wis yang dosa ngono nek kudu surga. Ngoten, Pak. Subhanallah, itu bahasa keluar dari istri. Ning sing nomor 3 niki angel nggih, Pak. Hah? Angel. Apa boleh ibu-ibu, Pak? Ibu-ibu itu paling susah nek melupakan. Soalnya nek sekas boten pena hatine sing rong tahun dhewe iki pikir-pikir nomor. Namun nggih Bu nggih. Makane nggih atos-atos nggih ngomong ibu-ibu niku nggih rada sabar nggih Pak nggih. Bapak-bapak ngomong ibu-ibu kula misami Pak ngomong bojo kula wis sabar. Listrik tadi bayar 3 tahun ya jadi kelingan wae Pak. Terus niku Pak berapa perkara hati memaafkan, tapi angel memaafkan karena Allah Maha Pemaaf juga, Allah Maha Pengampun. Terus yang ketiga, hindari sengketa, hindari permusuhan yang belum tuntas, karena akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di sana, termasuk yang pamunten gitu. Kalau piyambak sebagai suami, monggo bapak-bapak punya tanggung jawab Pak. Dumateng istri, anak-anaknya. Nanti ketika itu semua yang akan dimintai pertanggung jawaban. Nanti kanjeng Nabi, setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggung jawaban. Pulau malam Sabtu kajian enten Ar-Rahman Surabaya Bogor. Ada pesan dari takmir. Besok bahas tentang kewajiban suami kepada istri. Mboten Pak, kalau kaget Pak, kok jalur materi niki sing nyuwun sinten Pak, ngapunten Pak bener. Niki napa jamaah mboten. Niki bojone WA kula. Bojone WA kula kan bahas materi niki. Nggih muga-muga para suami menunaikan tanggung jawabnya di Pak. Karena ini perjanjian besar Pak.
Ada 3 perjanjian yang sangat agung menggetarkan langit, Pak. Perjanjian antara Allah dan Nabi-Nya, perjanjian antara Allah dengan Bani Israel, dan yang ketiga adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan yang mau menikah. Wah, itu luar biasa. Itu disebut perjanjian yang agung di dalam Quran, Pak. Ketika jabat tangan antara laki-laki dan bapak dari seorang calon istri, itu perjanjian yang agung disaksikan, Pak. Jangan sampai melalaikan tanggung jawab, Pak. Tetapi satu sisi suami istri juga saling memahami satu dengan yang lain. Dan tanggung jawabnya ada tugas masing-masing yang harus dipenuhi. Begitu teman-teman Ibu yang kami sampaikan, Pak. Mudah-mudahan menjadi nasihat bagi diri saya pribadi, lobi Mbak dan saya sekalian. Mohon mempersiapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mudah-mudahan kita husnul khatimah. Allahumma amin. Terus monggo dipersiapkan amal terbaik, monggo segera benahi segala sesuatunya yang belum selesai, agar besok kembali ya ayat Tuhan nafsu nabi, kembali kepada Allah dengan tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.